Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semua? Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam upaya kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Fauzi, yang pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai statistik pendidikan. Pada pertemuan pertama kita akan mengenal mengenai apa itu statistik dan manfaat statistik dalam dunia pendidikan khususnya. Sebelum kita mulai, saya berharap rekan-rekan mahasiswa untuk memperhatikan atau menyimak dengan seksama dan mencatat hal-hal penting yang kiranya perlu untuk dicatat. Baik, statistik pendidikan. Apa itu statistik? Sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah memanfaatkan statistik atau menggunakan statistik baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan kita dalam belajar mengajar, terutama bagi yang sudah berada di lembaga pendidikan. Baik, yang pertama bisa kita lihat mengenai pengertian statistik. Apa itu statistik? Statistik itu adalah ilmu atau cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data agar data dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kenapa statistik itu cabang ilmu? Statistik itu tidak hanya statistik pendidikan saja, tapi hampir semua cabang ilmu itu mempunyai statistiknya masing-masing. Ada statistik ekonomi, ada statistik kesehatan, dan statistik yang lain. Pada intinya, statistik itu adalah sebuah cabang ilmu yang dimana kegiatan tersebut adalah untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menafsirkan data, kemudian menyajikan agar data yang sebelumnya tidak berguna atau tidak ada artinya bisa menjadi suatu data yang ada manfaatnya dan dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan. Kemudian lebih dalam konteks pendidikan, statistik digunakan untuk memahami fenomena pendidikan secara kuantitatif seperti hasil belajar, tingkat kehadiran, dan efektivitas metode pembelajaran. Kenapa ini ada kuantitatif ya? Karena statistik ini adalah angka ya. Jadi angka yang nantinya itu pasti tidak akan pernah terlepas dari kuantitatif, karena kuantitatif sendiri juga identik dengan angka. Nah, kemudian untuk mengukur misalnya seperti hasil belajar, tingkat kehadiran, atau efektivitas metode pembelajaran, tidak menggunakan statistik pun kita juga bisa melihat atau menilai seperti apa hasil belajar misalnya di kelas yang kalian atau rekan-rekan mahasiswa mengajar. Itu juga bisa menilai sendiri apakah hasil belajarnya baik dilihat dari rapot atau hasil belajar, nilai ujian, dan lain sebagainya. Tapi itu sifatnya adalah asumsi. Nah, di sini manfaat dari statistik itu atau peran dari statistik itu mengumpulkan data misalnya dari data nilai siswa, ada nilai 60, 70, 80, 90. Nah, kemudian dari situ dihitung semua dan dirata-rata. Akhirnya ketemu nilai 60 itu misalnya. Nah, kalau berupa data seperti itu dan sudah diolah dengan statistik, otomatis data itu sudah istilahnya itu sudah akurat. Nah, dari situ muncul nilai 60. Apa itu artinya nilai 60? Berarti nilai dari siswa-siswi di kelas tersebut itu berada di bawah KKM. Oleh karena itu, apa yang terjadi ketika atau manfaat apa yang bisa didapat
ketika kita sudah tahu bahwa nilai dari siswa-siswi yang ada di kelas itu ternyata di bawah KKM, nah akhirnya akan muncul kegiatan yang lain, misalnya membuat kelas tambahan atau mengubah metode pembelajaran. Nah, dari situ letak tadi yang pengertian dari statistik secara umum itu bisa digunakan dalam dasar untuk pengambilan keputusan. Hasil dari perhitungan statistik atau pengolahan data melalui statistik ini itu bisa dijadikan acuan atau dasar dalam pengambilan keputusan, gitu ya. Jadi alangkah baiknya ketika baik dalam tidak hanya dalam dunia pendidikan itu, ketika kita mengambil keputusan itu berdasarkan data yang benar-benar akurat. Salah satunya data yang sudah diolah dengan statistik, gitu ya. Berikutnya, secara sederhana, gitu ya. Nanti akan saya paparkan beberapa pengertian atau pendapat para ahli mengenai statistik. Nah, ini adalah istilah yang mungkin akan lebih mudah untuk diingat, ya. Jadi, statistik itu adalah sekumpulan data yang sebenarnya sebelumnya tidak ada artinya, kemudian setelah diolah menjadi data yang informatif dan ada manfaatnya. Contohnya tadi yang sudah saya sampaikan, seperti yang sebelumnya itu misalnya rekan-rekan mahasiswa itu ketika berada di kelas mendapati nilai siswa 60, 70, 80, 90 dan seterusnya. Apa yang dari lembaran nilai itu, apa yang ada di pikiran saudara, pasti hanya ini adalah nilai siswa dan siswi, itu aja. Tapi ketika data itu, nilai tersebut itu diolah sedemikian rupa dan menghasilkan informasi bahwa rata-rata nilai 60, angka atau data yang sebelumnya itu tidak ada artinya atau hanya sebaran angka, itu akan menjadi sebuah data yang sangat informatif dan bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Ternyata penting ya statistik ini, gitu ya. Nah, ini definisi statistik menurut para ahli. Setidaknya ini ada 1, 2, 3, 4 sebenarnya masih banyak para ahli yang mendefinisikan apa itu statistik. Nah, definisi statistik menurut para ahli ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman dari ahli tersebut. Jadi tidak heran nanti akan ada perbedaan. Tapi yang jelas dari rangkuman berbagai definisi mengenai statistik itu pasti akan mengerucut kepada suatu kegiatan atau yang tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, adalah suatu kegiatan mengumpulkan data yang data tersebut yang sebelumnya tidak ada manfaatnya akhirnya menjadi data setelah diolah menjadi data yang informatif yang bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Jadi statistik itu mengumpulkan, terus menyusun, terus menyusun atau mengolah, menyajikan, menganalisis. Sebenarnya ada lagi itu menginterpretasikan, karena tidak semua orang itu bisa paham hanya dengan angka tanpa kita interpretasikan dulu, ya. Terus berikutnya, ini peran statistik dalam pendidikan. Apa peran statistik dalam pendidikan? Ada atau tidak peran statistik dalam pendidikan? Pasti ada, ya. Jadi statistik dalam pendidikan itu sangat penting. Kalau kita hanya menilai sesuatu, terutama dalam pendidikan itu hanya berdasarkan pengamatan, itu akan sangat subjektif, gitu ya. Jadi statistik ini muncul sebagai langkah atau jalan agar ketika kita mengambil suatu keputusan itu mempunyai dasar yang sangat kuat atau bisa dipertanggungjawabkan. Karena
kita sadar atau tidak sadar ketika mengambil keputusan itu kita sudah membawa data, itu kita akan lebih pede atau akan lebih yakin bahwa ini sebagai pegangan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Ya, perannya yang pertama adalah menilai efektivitas proses pembelajaran. Apakah bisa statistik itu untuk menilai efektivitas proses pembelajaran? Bisa. Terus kemudian untuk mengembangkan kurikulum berdasarkan data hasil belajar siswa. Terus yang ketiga, membuat keputusan strategis dalam manajemen pendidikan. Jadi ini nomor 1, 2, dan 3 itu menjadi satu kesatuan atau rangkaian ya. Jadi untuk yang pertama, menilai efektivitas proses pembelajaran tadi yang sudah kita ambil contohnya, misalnya kita sudah dapat nilai siswa, itu kemudian kita bisa menghitung dan menilai apakah proses pembelajaran yang sudah kita lakukan itu sudah efektif apa belum. Nah, kemudian ketika ternyata itu belum efektif, itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kepala sekolah lakukan? Nah, di situ letak pengambilan keputusannya untuk membuat keputusan strategis dalam manajemen pendidikan. Itu bisa dijadikan bekal atau dasar untuk misalnya mengadakan rapat di awal semester atau di akhir semester untuk bahan evaluasi mengenai proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian manfaat statistik bagi mahasiswa. Tadi kita sudah berbicara panjang lebar mengenai statistik secara umum. Ketika nanti rekan-rekan semua menjadi guru atau tenaga pendidik atau berada di lingkungan lembaga pendidikan. Nah, di sini lebih spesifik lagi. Ini untuk manfaat jangka pendek rekan-rekan semua, yaitu bagi mahasiswa. Manfaatnya apa? Khusus statistik ini sebenarnya akan sangat berguna bagi mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian kuantitatif. Karena penelitian kuantitatif itu alat yang digunakan untuk menghitung atau memproses datanya itu adalah menggunakan statistik, gitu ya. Itu untuk khususnya. Kemudian kita coba pelajari satu persatu mengenai manfaat statistik bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah membantu penelitian akademik. Lah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi bagi rekan-rekan yang nantinya ingin melakukan penelitian kuantitatif, ini adalah senjata untuk menghitung. Tanpa statistik, penelitian kuantitatif yang rekan-rekan lakukan akan terasa sangat sulit karena statistik adalah alatnya, gitu ya. Nah, kuantitatif adalah metodenya atau caranya. Jadi cara struktur yang bagaimanakah proses melakukan penelitian kuantitatif, kemudian menghitungnya itu menggunakan statistik, ya. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan membaca hasil penelitian. Nah, ini erat kaitannya dengan tadi. Statistik adalah mengumpulkan atau mencari, kemudian mengolah, menganalisis yang pada akhirnya akan diinterpretasi, yaitu atau membaca hasil penelitiannya. Terus kemudian sebagai bekal profesional, statistik berguna untuk dalam dunia kerja. Nah, ternyata statistik itu juga bekalnya nanti yang tadi kita di awal sadar atau tidak sadar kita pasti akan menggunakan statistik ini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan semua sudah memahami mengenai statistik, itu ketika sudah berada di dunia kerja, kalau misalnya ke pendidikan, lembaga pendidikan, itu untuk menganalisis segala sesuatu itu sudah tidak kaget lagi dan akan lebih mudah dan pastinya akan sangat berguna. Kemudian berikutnya, manfaat statistik dalam dunia pendidikan ya bagi guru. Tadi sudah berulang kali kita bahas, membantu menganalisis hasil belajar, metode belajar, strategi pembelajaran yang tepat,
gitu ya. Terus kemudian bagi peneliti pendidikan, statistik ini juga berguna ya. Jadi rangkaiannya tadi misalnya yang pertama itu untuk menganalisis hasil belajar. Setelah kita tahu bahwa nilainya itu di bawah KKM, terus kemudian apa jenenge para guru atau kepala sekolah itu melakukan rapat, kemudian menentukan apa yang harus dilakukan, menambah jam pelajaran di luar jam yang seharusnya atau mengubah metode pembelajarannya. Nah, kemudian bagi peneliti pendidikan, nah, perlunya apa, manfaatnya apa? Ketika ada masalah yang muncul dalam kegiatan belajar mengajar atau efektivitas metode pengajaran, akan mengundang para peneliti untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. Dengan cara apa? Misalnya ada masalah mengenai efektivitas metode pengajaran. Di situ akan menjadi sebuah ladang atau tempat bagi para peneliti untuk menguji mengenai variabel apa yang mungkin bisa mempengaruhi efektivitas metode pengajaran atau pembelajaran. Itu bagi peneliti. Jadi misalnya seorang peneliti itu sangat suka apabila ada masalah. Karena apa? Peneliti itu ya mencari masalah. Kalau tidak ada masalah, kenapa harus diteliti? Ya, gitu ya. Jadi rekan-rekan semua nanti kalau sudah semester akhir juga akan mencari masalah pada akhirnya untuk mengerjakan skripsi. Ya. Terus kemudian bagi pengambilan kebijakan pendidikan. Di sikup yang paling kecil itu adalah bagi guru. Untuk setelah hasil belajarnya seperti itu bagaimana mengambil kebijakannya. Di atasnya lagi, itu juga untuk kepala sekolah menentukan program. Ya. Di atasnya lagi penyelenggara pendidikan seperti misalnya di madrasah ya berarti Kemenak, kalau di sekolah dasar atau yang di bawah Kemendikbud itu juga bisa digunakan. Contohnya apa? Kita di saat ini juga baik itu tingkat dasar, menengah, itu juga semua sudah melakukan asesmen. Nah, asesmen yang dilakukan itu juga untuk pengambilan keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan juga dari nilai atau angka yang dari soal yang dikerjakan oleh soal asesmen yang dikerjakan oleh siswa. Jadi kegunaan atau manfaat statistik itu seperti itu dan sangat luas ternyata bagi dunia, khususnya bagi dunia pendidikan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi statistik dalam pendidikan berperan penting sebagai alat ilmiah untuk mengubah data menjadi data atau dasar pengambilan keputusan. Ya, jadi statistik dalam pendidikan itu suatu data ilmiah yang sangat penting ketika diolah itu bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Kemudian untuk mahasiswa ketika menguasai statistik, tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga mempersiapkan untuk menghadapi dunia profesional atau dunia kerja. Misalnya, rekan-rekan yang sudah mengajar di lembaga pendidikan itu menemui kasus yang tadi sudah kita bahas. Kalau kita sudah paham mengenai statistik, itu akan jauh lebih mudah untuk misalnya kita menyampaikan ke kepala sekolah mengenai masalah-masalah yang muncul dan ada usulan-usulan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, jadi cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai statistik pendidikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan kita bertemu lagi di pembahasan atau topik pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.